warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiawan Fadri Chandra, tanggal lahir 7 September 1989. Mata pelajarannya Sejarah Kebudayaan Islam. Di video ini saya tegaskan bahwa ini real time, dilakukan di masjid. Saya minta bantuan teman-teman pemuda di kampung saya yang sedang ronda untuk menjadi murid saya, karena memang tidak ada kelas di tempat yang lain yang bisa membantu mereka. Terima kasih untuk pemuda-pemudi teman-teman saya. Oke, kita mulai sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Oke, gimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah sehat. Waras? Waras. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa, ketua kelasnya monggo. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali acara belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, untuk pertama-tama saya absen dulu ya. Hendra, Ya, hadir Pak Guru. Tama, Hadir Pak Guru. Yuda. Saya Pak Guru. Baik, berarti ada semua ya. Ya. Oke. Untuk kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peradaban masa Daulah Abbasiyah. Jadi masa kemasannya sejarah Islam atau sering disebut dengan the golden age. Jadi puncak dari peradaban Islam itu di zaman Daulah Abbasiyah ini. Untuk itu, sebelum ke situ saya ingin mengajak kalian mengingat kembali pertemuan kemarin tentang sejarah dari Daulah Abbasiyah ini, bahwa Daulah Abbasiyah ini berdiri berdasarkan dari tokoh yang disebut Abdullah As-Safah, atau dia keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi masih keturunannya pamannya Rasulullah, disebut dinasti Abbasiyah seperti itu. Kalau datanya mungkin kalian sudah belajar kemarin ya. Ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan untuk kemarin? Yang kemarin nggak ada yang ditanyakan maksudnya? Aman deh? Sudah. Oke. Itu sekarang buka dulu LKS-nya halaman 41. Baca 5 menit. Oke, cukup. Oke, sebelum masuk ke situ, saya ingin ada gambaran dulu atau merangsang pikiran kalian. Pertama, ini tempat ini di mana? Namanya? Di masjid. Masjid. Besok hari? Besok hari Jumat. Nah, kalau Jumat itu biasanya ada apa? Jumatan. Nah, sholat Jumatan itu setahu kalian, sepemahaman kita itu minimal berapa orang? 40. 40 orang ya. Nah, itu yang berdasarkan dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Benar. Jadi tokoh Imam Syafi'i itu besar atau lahir di peradaban Abbasiyah ini. Jadi peradaban besar Daulah Abbasiyah ini, salah satu tokoh yang muncul adalah Imam Syafi'i. Walaupun di situ juga ada Imam Bani, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan mereka juga ada perbedaan. Setahu saya kalau Imam Maliki minimal 12, Imam Hanafi itu minimal 3, yang 40 itu Syafi'i dan Maliki. Terus ada lagi, nah ini namanya apa? Kacamata. Oke, kacamata ini salah satu jasa besarnya dari salah satu
ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Haisam yang memunculkan teori optik atau lensa. Jadi bisa membuat jasanya yang kita rasakan saya bisa melihat semuanya dengan terang atau itu. Nah, untuk itu ada lagi apa ya? Oh ya, itu di atas ada angka 0. Angka 0 ini salah satu penemuan dari Al-Khawarizmi, tokoh matematika yang ada di zaman itu. Dan kalau kalian lihat HP kalian, dicek di situ, biasanya yang suka nonton sepak bola, klub favoritnya apa? MU. MU yang suka kalahan itu kalau kalian searching MU pasti di beradanya akan banyak muncul tentang MU. Itu karena apa? Kalah, bukan Karena kalah. Karena sistem algoritma itu penemunya adalah Al-Khawarizmi. Dipaham ya teman-teman? Bisa dipahami bahwa apa yang ada di saat ini salah satu jasa besar dari ilmuwan di masa itu. Intinya itu. Oke, sekarang saya pengen kalian mengambil pena mungkin ini contohnya buat menuliskan. Saya pengen ada tugas untuk kalian untuk berimajinasi menjadi ilmuwan di zaman sekarang dengan merefleksikan di zaman itu. Jadi ibaratnya saya berimajinasi menjadi Al-Khawarizmi untuk apa? Karena saya pengen menjadi matematikawan yang hebat di masa depan. Seperti itu. Silakan ambil satu contoh untuk dipresentasikan di depan. Oke, kita berlaku 2 menit. Oke, sudah ya. Lama. Oke. Siapa yang mau maju? Sukarelawan. Aku kemarin udah kok. Aku yang belum dari kemarin. Oh iya, saya. Oke, itu silakan presentasikan impiannya menjadi seorang apa? Ini teman-teman saya berimajinasi atau bercita-cita pengen menjadi ilmuwan kayak seperti Ar-Razi. Ar-Razi itu kalau di sini dikenal dengan Rases. Nah, itu sebagai dokter jiwa. Nah, kenapa saya pengen menjadi itu? Karena ya ini Pak Guru apa namanya, di masa-masa sekarang itu, modern sekarang itu banyak orang yang banyak orang yang pusing ya, mumet ataupun nah ini seperti anak-anak muda ini juga karena tekanan nggak dapat jodoh-jodoh ya itu jadi bikin stres. Nah, saya ingin jadi ahli, kalau zaman sekarang psikologi ya, kalau ada ya itu mungkin kayak gitu, jadi ilmuwan jiwa yang bisa pada curhat istilahnya. Kayak Pak Purnomo kan. Ya, menampung orang-orang seperti itu. Mungkin kayak gitu. Baik, tepuk tangan. Yes, terima kasih. Oke, baik, itu satu aja ya, nanti tidak kelamaan. Bagus. Ar-Razi salah satu dokter jiwa di zaman itu yang mampu menemukan itu sistem gimana caranya mengobati orang yang sakit jiwa kayaknya. Jadi ada sugesti atau apa, masih banyak dokter kayak Avesina dan lain-lain. Intinya pelajaran yang ibroh pelajaran yang diambil dari membahas ini adalah kita bisa menyontoh mereka di pusatnya yang bayat al-hikmah atau rumah kebijaksanaan itu menjadi pusat pengetahuan. Bahkan di zaman itu setahu saya satu orang itu kalau bisa menerjemahkan buku akan dibayar setebal buku yang diterjemahkan. Jadi kalau setebal ini ya dapat emas segini. Jadi
orang yang pinter benar-benar dihargai. Cukup ini aja untuk hari ini. Minggu depan jangan lupa belajar tentang kemunduran dari Abbasiyah. Walaupun tentang kemunduran kita juga bisa belajar di situ. Karena kenapa bisa sesuatu yang besar itu mundur, itu bisa dipelajari di situ dan kita bahas minggu depan. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Untuk presentasi tadi bagus, pembawaannya bagus, dan mungkin minggu depan diganti sama teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok ngomong 10 menit?